Yang percaya katakan amin. Baik, kita masuk di minggu yang kedua, yaitu tema yang berbicara tentang kebutuhan. Ya. Nah, pagi ini saya akan share dengan saudara, kebutuhan itu lebih berbicara untuk yang kita butuhkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan lagi untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat untuk orang lain. Kita lihat dari satu cerita, 2 Raja-Raja 5, ayat pertama sampai dengan 15. Itu Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram, yaitu Syria. Ini adalah bangsa kafir. Adalah seorang terpandang di hadapan tuannya yang sangat disayangi. Tuhan di sini adalah rajanya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kenapa dipakai nama Tuhan di sini? Ya, kita tahu bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, semua yang terjadi itu pasti Tuhan punya rencana di balik semua itu. Nah, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menjadi nabi, menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari apa? Penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat yang ke-6 berkata, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat ke-7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi takhir. Ayat yang ke-11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku bersangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawai datang mendekat serta berkata padanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah. Ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi takhir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali
di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Kita belajar di sini, seorang gadis adalah tawanan oleh bangsa Aram atau Syria. Karena dalam peperangan antara Israel dengan Aram, dia menjadi tawanan. Dia bekerja di rumah istri daripada Naaman. Itu sebagai pelayan, asisten keluarga, seorang budak. Nah, kita lihat di sini bagaimana hidupnya itu menjadi berkat. Hidupnya menjadi apa? Berkat. Jadi berbicara untuk saudara dan saya hari ini dalam tema kita tentang need, kebutuhan. Bahwa Tuhan tidak melihat apa pengetahuan saudara punya, kekayaan, atau hal fisik saudara, ataupun status. Tapi yang jelas Tuhan punya tujuan bahwa saudara dan saya harus menjadi berkat. Katakan harus menjadi berkat. Dan tidak dia membedakan satupun. Semua pasti diperlengkapi. Dan kita perlu tahu, Tuhan tidak membutuhkan karunia dan talenta saudara. Tapi dia cuma perlu atas izin saudara untuk dia melakukan yang tiada, itu pasti menjadi ada. Haleluya. Dan sama juga, Tuhan juga tidak butuh saudara punya uang. Karena dia sumber segala-galanya. Setuju? Tapi kenapa kita memberi perpuluhan atau persembahan diakonia umum? Dengar baik-baik. Itu adalah cara dari Tuhan untuk membuat saudara bertumbuh dan dewasa sampai berbuah. Bukan dia butuh uang. Dia sumber segalanya. Hari ini juga sama, berarti kalau saudara diberikan satu kepercayaan untuk menjadi berkat, itu bukan berarti Tuhan butuh saudara. Saudara yang butuh dia dalam pelayanan. Yang setuju katakan amin. Jadi ini adalah memang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita mau dewasa dan berbuah. Nah untuk itu kita akan belajar beberapa ayat dari sini. Ya. Supaya apa? Yang dibutuhkan untuk hidup menjadi berkat. Apa saja? Kita belajar dari satu pasal ini. Saya lihat dari sudut wanita ini. Gadis ini. Ya. Kebenaran yang pertama kita bisa lihat di sini. 2 Raja 5 ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi apa? Pelayan pada istri Naaman. Saudara bayangkan. Dia berada di dalam rumah yang salah. Dengan iman percaya yang berbeda. Situasi yang tidak mengenakan, dan pekerjaan yang saya percaya dia tidak impikan untuk jadi asisten keluarga di situ. Dia punya masa depan, dia punya mimpi yang besar, dan saudara lihat dia berada di penyakit yang menular, yaitu kusta. Halo. Nah hari ini juga kita sedang bingung sibuk dengan corona. COVID-19. Corona virus disease. Kenapa wanita ini di situasi seperti itu tidak ada ketakutan, tidak bingung dengan situasi itu, tapi tetap dia bisa menjadi berkat. Nah makanya juga untuk gereja tempat ini, supaya saudara tidak kaget ada hand gel. Halo, waktu masuk. Saudara mau pakai silakan, karena itu kita tidak perlu panik dengan corona yang berlebihan, tapi kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Saudara yang sakit, saudara takut supaya tidak menular, saudara silakan pakai masker. Yang sehat tidak usah pakai masker. Saudara mau salaman, silakan. Tidak mau, juga itu iman saudara. Karena itu ada dalam Alkitab. Yairus, kepala rumah ibadat, minta supaya Yesus datang ke rumahnya untuk mendoakan anaknya. Tapi perwira Kapernaum bilang, tidak perlu Yesus datang, cukup berkata, perbedaan iman di dalam pandangan mereka kepada Tuhan. Tapi Yesus tetap menyembuhkan dua-dua. Artinya Yesus mau turun mengerti iman percaya saudara. Jadi saudara tidak usah salahkan satu dengan yang lain dan jangan tersinggung. Kalau ada yang mau salaman, saudara dia bilang dia tidak mau. Setuju? Yang setuju tepuk tangan. Nah sebelum saya masuk lebih jauh, justru orang takut, khawatir,
itu artinya dia sedang berpikir yang tidak diinginkan terjadi, betul? Betul atau enggak? Nah itulah kebodohan kita. Tapi kita perlu berjaga-jaga waspada. Nah makanya untuk itu tolong, PPT corona saya. Bukan saya punya corona ya. Supaya kita jelas. Ya tolong slide-nya saya pakai ini ya. Kita lihat. Waktu saudara muncul ketakutan, COVID-19 itu, mari waktu saudara mulai berpikir yang tidak diinginkan terjadi, ganti dengan apa yang Tuhan mau terjadi dengan saudara. Dengan kepaknya ikan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut, halo, terhadap apa? Kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap apa lagi? Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Setuju? Saudara pakai perkataan ini. Makanya untuk kita menjadi berkat. Nanti kita lihat wanita itu pun kenapa dia bisa berada di lingkungan yang ada penyakit menular, cara penularannya berbeda, tapi dia bisa menjadi berkat. Ya. Dan saudara bisa lihat lagi kebenaran yang lain. Firman-Nya, halo. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala tahapannya, maka apa? Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang miskin. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Ini kebenaran dari Keluaran 15:26 dan Mazmur 91:4-5-6. Makanya kalau orang dengar mulai COVID-19, mari kita ganti. Kalau dibilang coronavirus disease, saudara mulai ngomong begini. Christ overcome virus and diseases. Haleluya, Kristus mengalahkan virus dan berbagai penyakit. Yang setuju tepuk tangan. Katakan lagi. Christ of victory and dominion. Haleluya. Kristus pemenang dan penguasa. Yang setuju, tepuk tangan bagi dia. Nah bukan kita harus takut, tapi kita waspada. Saya pun berjaga-jaga, kebersihan itu penting. Haleluya. Karena pikiran kita itu 90% penyakit bisa masuk. Pola makan harus baik, istirahat, makan yang bergizi, olahraga, itu jelas. Kebersihan, tapi itu cuma 10%. Makin takut saudara yang kena. Tapi perlu waspada. Haleluya. Nah jadi bukan ada yang, soalnya ada yang WA saya, kok jadi sombong asyirnya, tidak mau salaman. Saya masuk aja dari ibu-ibu banyak begitu ngomel, Pak selamannya. Saya tidak tanggapi, saya sudah salaman berarti salaman lah saya. Kalau dia tidak mau salaman tidak masalah. Haleluya. Sehingga kita perlu waspada, berjaga-jaga, apapun yang terjadi kita bukan sombong. Ya. Nah makanya untuk itu kenapa gadis ini, tolong kembali ke PP tadi, kenapa gadis ini bisa begitu menjadi berkat bagi saya? Kita harus selalu bersyukur. Katakan bersyukur. Selalu bersyukur. Gadis ini di dalam situasi yang seperti itu, dia selalu bersyukur. Tidak mudah saudara. Nah, bagaimana mengaplikasikan gaya hidup selalu bersyukur? Ini yang Yesus hidupi. Makanya mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Selalu bersyukur. Perhatikan baik-baik. Setiap apa yang kita bertindak, lakukan, itu hanya ada dua perasaan yang kita akan mengalami. Perasaan bersyukur dan penyesalan. Setuju? Perasaan bersyukur pasti menggairahkan, pasti menyenangkan, pasti membuat satu semangat. Itu perasaan bersyukur. Tapi kalau penyesalan adalah sebuah emosi yang berat yang bisa menekankan hidup kita. Saya kasih contoh. Kenapa ada orang setelah hamil sebelum nikah, perasaan penyesalan muncul. Ada emosi yang berat, hebat, menekan dia. Jadi malu, kadang-kadang bunuh diri.
Nah ini kita. Makanya untuk kita bisa bergaya hidup selalu bersyukur, supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat seperti gadis ini, itu tergantung dari diri saudara. Selalu bersyukur itu apa? Saudara memilih yang benar berdasarkan kebenaran, bukan yang baik tapi tidak berdasarkan kebenaran. Halo? Itu saudara yang memilih. Kebenaran benar berdasarkan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Tapi baik tidak berdasarkan kebenaran, itu salah. Saudara memberi persembahan di gereja, tapi itu hasil korupsi. Perbuatan memberi persembahan itu baik, tapi tidak berdasarkan kebenaran. Halo, saudara berikan persembahan dalam gereja ini baik, tapi dalam hubungan bisnis saudara, saudara curang, saudara sedang berbuat yang tidak benar. Dan orang-orang ini tidak punya hidup sebagai selalu bersyukur. Halo? Jadi itu dari saudara untuk bisa selalu bersyukur. Memilih yang benar. Dengan kata lain gini, tinggal saudara pilih benar atau salah. Karena yang baik tidak berdasarkan kebenaran itu salah. Yang lain lagi, saudara semua menjalani proses. Bukan memilih jalan pintas atau cara instan. Haleluya. Kalau saudara pilih cara instan, pasti menyesal. Ya, contoh, dalam bisnis. Banyak tawaran-tawaran bisnis dengan taruh uang 1 juta, 3 bulan lagi sudah berkembang jadi 150 juta. Semua tergiur dan taruh di situ instan. Ya, misalnya diajak partner kerja untuk satu pekerjaan, tapi itu ilegal. Oh 1 minggu aja sudah dapat duit, cuannya banyak. Daripada kamu kerja 1 tahun. Kita tidak mau masuk dalam proses. Tapi kita pilih yang instan. Hasilnya kalau instan pasti penyesalan. Ya. Jadi kita yang memilih. Mau menjalani proses bukan memilih apa? Jalan pintas. Artinya gini, kita memilih jangka panjang. Bukan jangka pendek. Saudara mengerti? Yang mengerti lambaikan tangan saudara. Ya. Yang lain lagi. Memilih yang bermakna, bukan yang sia-sia, orang yang selalu bersyukur. Makanya hari ini saya bilang, corona jangan takut, jangan cemas berlebihan. Pilih yang bermakna. Karena ketakutan itu memikir yang tidak diinginkan terjadi. Bermakna itu firman. Haleluya. Haleluya. Sama juga. Saudara sudah diabetes, jelas. Makan babi itu tidak bermakna bagi saudara. Itu enak, tapi tidak bermanfaat. Kita bilang tidak apa-apa, mumpung lagi sudah sembuh. Nanti sakit baru menyesal. Menyesal, tiba-tiba orang bilang, penyakit ini sudah 2 kali bisa mati kamu. Tertekan, terhimpit karena emosi yang hebat menekan tekanan kita. Nah hari ini saya minta tentang hal COVID-19 ini. Bahwa mari percaya, Tuhan tetap menyertai saudara. Ya. Jadi kalau saudara dengar di Singapura itu memang ada gereja besar yang sendiri ambil keputusan untuk tidak ada ibadah dalam gedung gereja. Tapi mereka punya live stream. Tapi gereja Indonesia yang terbesar, BIC, saya pernah melayani di situ. Tetap ada di gereja maupun di live stream. Halo? Ya. Jadi mari kita selalu bersyukur sehingga hidup saudara bisa jadi berkat. Betul enggak? Malu kan? Tempat ibadah lain tidak pernah ribut soal corona. Bayangin kalau mereka datang mau survei. Salaman, ini pendeta katanya dalam sign and wonder. Tidak bisa, tapi sehat. Dia bilang mana Yesusnya. Cuman kita harus tetap waspada berjaga. Yang setuju sekali kita bertangan. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi kita harus menjadi berkat. Justru di saat-saat ini, hidup saudara harus jadi berkat. Bukan ketakutan. Kebenaran yang lain kita lihat. 2 Raja-Raja 5 ayat 2. Orang Aram pernah keluar segerombolan. Ini ayat yang sama. Dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Yang menjadi pelayan pada apa? Istri Naaman. Saudara bayangin? Suami Naaman itu sedang sakit kusta. Loh ini musuh loh saudara. Harusnya tidak usah dia repot dengan suaminya
dengan panglima perang ini. Tapi justru kita lihat, dia seorang tawanan, orang Yahudi, tapi begitu memperdulikan orang Syria ini. Dia ingin menjadi berkat. Di sini kita belajar. Dia mengutamakan Tuhan yang dikenal, bukan diri sendiri. Karena dia tahu Tuhan juga mengasihi Naaman. Ya. Dan kalau saudara lihat di sini kenapa dia mengutamakan Tuhan yang dikenal bukan diri sendiri, tidak tercantum namanya dia. Halo? Tidak tercantum namanya dia. Dia tidak perlu terkenal, dia tidak perlu dipromosi, dia tidak perlu dihargai. Sekalipun dia ada seorang tertawan, tidak perlu belas kasihan daripada manusia. Dan untuk bisa dia mengalami satu pembebasan. Tapi di sini kita lihat, dia mengutamakan Tuhan yang dikenal, bukan diri sendiri. Nah, saya berharap ini untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain, jangan berpikir hanya dalam hal finance. Enggak. Bicara juga kerohanian, karakter, halo, bicara juga relationship, bicara juga penginjilan. Dia sudah sedang memberi menginjil. Jadi jangan berpikir, saudara bilang garis depan, banyak orang berpikir, harusnya tuh di atas panggung seperti ini, di belakang mimbar seperti ini berkhotbah. Bukan. Garis depan itu apa? Di mana kehidupan sehari-hari saudara-saudara yang bertemu orang paling sering. Disitulah saudara harus menjadi berkat. Penginjilan saudara ada di situ. Saudara menunjukkan karakter Tuhan di situ. Ini yang dibuat oleh wanita ini. Halo? Bukan namanya tercantum di mana-mana. Tapi dia mengerti ini. Untuk kita menjadi berkat. Ya. Jadi mengutamakan Tuhan yang dikenal bukan diri sendiri. Jadi kalau saudara mau melihat, pendeta ini betul-betul pelayanannya murni dari Tuhan atau bukan. Keluarga Kristen ini betul-betul di dalam hal memberkati, melayani, apa betul-betul itu semua Tuhan. Kita bisa lihat dari hidupnya. Apakah dia mengutamakan Tuhan yang dikenal, bukan dirinya sendiri. Itu satu bukti. Haleluya. Amin. Termasuk hidup saya yang saat ini sebagai pengembalan. Kalau saya bukan mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan nama ini, saudara, itu celaka. Ambil contoh ini nanti sebentar lagi Paskah. Kita masuk. Jadi kita lihat, waktu saya lihat begitu, saya tidak punya waktu untuk bisa di mana, terus bisa ketemu. Kedua, saya lihat bukan bagian seperti yang saya pas di situ. Saya persilakan yang muda-muda aja yang khotbah, saya ambil minggu. Artinya tahu diri. Apalagi bilang emerging leaders. Haleluya. Kalau kita tidak mengerti seperti itu, mengutamakan Tuhan yang dikenal bukan diri sendiri, kita akan batal. Saya gembala, macam-macam, berubah. Bagaimana emerging leader bisa terwujud? Haleluya. Dan pasti bisa ada kesalahan yang mereka bikin. Salah itu bukan berdosa. Mau belajar terus bisa berubah. Dan bagi saya hari ini saya tepuk tangan untuk cyber. Tepuk tangan dong untuk cyber. Setidaknya animasinya mulai keluar. Sekalipun saya tidak tahu pasti tentang detailnya. Tapi bagi saya progres itu ada. Haleluya, sekali lagi tepuk tangan. Tapi pasti mereka harus berubah lagi, memperbaiki hal-hal yang kekurangan-kekurangan. Jangan hanya lihat kekurangan mereka, tapi kelebihannya juga sebelum menghargai. Haleluya. Baik, jadi mengutamakan Tuhan yang dikenal, bukan diri sendiri. Yang lain lagi, satu ayat ini ada dua kebenaran kita selesai. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari apa? Tadi saya katakan, Naaman ini musuh. Kok dia mau buat itu untuk menjadi berkat? Ini menandakan bahwa dia lebih mementingkan compassion, belas kasihan daripada apa? Passion, semangat dan gairah. Ada orang punya semangat gairah hebat, tapi tidak mementingkan compassion, belas kasihan yang didasarkan kasih. Tidak mungkin. Kalau orang dasarnya compassion, belas kasihan didasarkan kasih daripada semangat gairah, saudara lihat, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Dia punya compassion, belas kasihan waktu lihat musuhnya penyakit. Karena apa? Ada ayat yang bisa kita baca di dalam Matius, bahwa kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang apa? Dia menggenapi ini. Ya, jadi kembali lagi, lebih mementingkan compassion, belas kasihan daripada apa? Passion. Bukan passion tidak penting, tapi bukan terpenting. Passion penting, tapi compassion yang terpenting. Makanya kalau kita kerja tim dalam pelayanan, belas kasihan berdasarkan kasih ini perlu. Mungkin saudara hebat, mengerti, orang lain kurang, tapi saudara punya pengertian untuk mengerti orang lain. Kalau saya mau pakai masker, tidak pakai, mau salaman, saya oke. Tapi saya mesti mengerti, ini jemaat ribuan. Tidak semua orang punya iman bisa di situ. Haleluya. Haleluya. Dan dasar firman-Nya ada. Tapi jangan kita nuntut orang lain untuk sama seperti kita. Kita bawa orang lain untuk sama seperti Yesus. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Jadi lebih mementingkan compassion, belas kasihan dasarnya kasih daripada apa? Passion, semangat dan apa? Gairah. Ada yang bilang, rock di kota langsung diumumkan, tidak usah salaman, tidak usah ketemu ngomong apa? Salaman, cuman senyum-senyum aja. Nah, itu keputusan mereka, dapur di rock situ. Setiap orang punya apa? Pandangan. Jangan juga menyelemahkan mereka. Jangan bilang, apa itu tidak beriman? Belum tentu saudara lebih beriman dari mereka. Ya, jadi mari Yesus tidak punya satu aturan yang dia memaksa saudara, tapi dia menghargai kehendak bebas saudara. Haleluya. Kalau saudara lihat jemaat di sini juga, ibadah 456, pakaiannya lebih hebat-hebat daripada rok yang lain. Ya. Tapi apakah itu tidak boleh? Boleh saja, itu kan kehendak bebas. Selama tidak datang pakai koteka. Kecuali dia orang Papua asli. Karena saudara saya pelayanan di Wamena, di gereja pun ada yang pakai apa? Koteka. Jemaat rock ada yang pakai koteka. Itu di daerah pedalamannya. Itu budaya mereka yang perlu mereka lama-lama mengerti. Ya. Kalau saudara sampai pakai koteka itu kan namanya sengaja. Ya. Jadi berkatalah garis itu. Jadi lebih mementingkan apa? Compassion, belas kasihan, dasarnya kasih daripada apa? Passion. Ya. Karena kita perlu tahu motivasi kita untuk melakukan perbuatan baik berdasarkan kebenaran itu haruslah mengalir dari kasih kita kepada Tuhan. Ini dasarnya ke Tuhan. Ya. Dengan kekuatan saudara tidak mungkin. Ya. Baik, yang terakhir kita lihat di ayat yang sama. Berkatalah gadis itu kepada nyonya yang sekiranya Tuhan menghadap nabi yang di Samaria, maka tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Di sini yang saya temui begini, ada satu kebenaran, berani untuk memberitakan apa yang dihidupi. Haleluya. Haleluya. Apa yang dihidupi. Jadi untuk penginjilan, tidak usah bingung tentang pengajaran-pengajaran yang belum saudara dapat. Sekalipun perlengkapan itu penting. Tapi esensi yang terpenting, apa yang saudara ceritakan kepada orang lain, itu yang saudara hidupi. Daripada saudara mengerti banyak tentang alur-alur penginjilan, tapi hidupmu tidak menghidupi kebenaran, untuk apa? Ya. Contoh kemarin ada yang tanya saya, bagaimana pandangan Bapak tentang gereja yang sedang terjadi di Surabaya, bagaimana pemimpinnya membuat pelecehan seks sudah selama 10 tahun, 10 tahun, ya, dan anak itu waktu mau menikah dia ngomong bahwa dia tidak mau diberkati oleh gembala itu, dan itu terbongkar. Saya pernah melayani di gereja itu beberapa kali, tahun ini pun saya ada diundang, dan banyak yang bilang gitu,
Masih mau pergi Pak? Ya, Tuhan tidak pernah salah. Orang seperti itu perlu dengar kebenaran. Haleluya, bukan mereka dibuang. Nah, waktu ada yang tanya, bagaimana pandangan Pak tentang itu? Bisa terjadi, saya bilang itu pun bisa terjadi dengan saya. Saya tidak menyalahkan Tuhan, bisa terjadi dengan saya. Kalau saya tidak sadar terus, hidup saya ini cuma karena Yesus. Bisa terjadi. Jadi kita jangan sombong. Ya, waktu saya jawab seperti itu dia diam sudah. Mau bilang apa lagi? Senangnya orang itu kan tambah-tambah bumbu kenapa ini prosesnya perjalanan gitu. Supaya dia dapat bahan untuk cerita lagi ke orang lain. Nah, makanya hari ini saya minta pada saudara begini. Orang yang berbuat salah, kalau dia sudah minta ampun, mari berilah kesempatan untuk kembali dia berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Lihatlah sebagaimana Yesus lihat. Bahwa dia tidak pernah membuang orang berdosa. Tapi dia memberi kesempatan kapan orang itu berbalik. Paham ini saudara? Kalau kita sampai tidak bisa mengerti ini, kita menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain. Please, saudara tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ke depan. Tapi kalau saudara bersama Tuhan, perlindungannya tetap nyata. Paham ya? Makanya mari wanita ini berani memberitakan apa yang dia hidupi. Dia tidak memandang bahwa ini seorang panglima perang hebat, sedangkan dia seorang cuma asisten keluarga. Dia tidak peduli. Karena dia menghidupi semua, sekalipun dia tertawan dengan lingkup yang berbahaya, dia cuma tahu, dia percaya Tuhan, perlindungan Tuhan. Betul? Dan dia menceritakan apa yang dia hidupi. Dan dia betul-betul bersyukur tentang keadaan dia. Dan dia lebih mengutamakan Tuhan daripada dirinya. Halo? Itu semua dia hidupi. Dan kalau lihat di sini, saya percaya dia tunjukkan pekerjaan yang baik kepada tuannya. Dia juga punya karakter saleh. Dia tunjukkan kepada Naaman. Bukan itu, dia juga sedang membangun budaya yang orang berpikir hanya orang Yahudi, bukan orang bukan Yahudi. Dia bangun budaya itu bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan suku. Halo? Halo? Bukan hanya itu, dia juga menunjukkan bahwa dia menceritakan semua itu karena Tuhan. Nah ini yang saudara perlu. Kita punya jam kebaktian, 7 ibadah. Di sela-sela itu ada 3 roki, 2 roket. Dan masih bisa fasilitas ini dipakai lagi untuk hari-hari yang lain. Tapi kita butuh saudara semua untuk kemana-mana di garis depan saudara. Saudara sebagai dunia orang bisnis, di garis depan saudara itu orang-orang itulah saudara cerita tentang hidup Yesus. Tapi kalau di bisnis saudara tidak benar, orang takut dengan saudara. Halo? Kalau saudara sebagai pegawai toko handphone, di situ ada relasi, di situ ada juga teman-teman kerja, di situlah garis depan saudara. Ceritakan hidup saudara mengalami Tuhan. Halo? Loh, amin. Di rumah tangga saudara ada asisten keluarga yang belum kenal Yesus, di situ saudara ceritakan. Nah, hari ini sudahkah kita buat? Kita banyakkan pikir untuk selalu cuma bisa diberkati secara finance. Itu penting, tapi bukan terpenting. Kalau hal-hal ini saudara lakukan, berkat-berkat itu akan mengikuti saudara. Dan ada orang mulai bingung tentang saat ini dengan virus corona, bagaimana tentang bisnis? Ya, betul mengalami goncangan, itu dunia. Tapi saudara anak Tuhan coba cek, waktu tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, sebelum Januari, apakah saudara Anda diberkati lebih? Pasti saudara diberkati lebih. Saya sendiri sebagai pengkhotbah diberkati lebih sebelum itu. Itu sebenarnya untuk dipakai 3 bulan ini yang sedang terpuruk. Kita cuma lihat dengan mata kekurangan kita hari ini. Kita lupa pemeliharaan Tuhan kemarin. Sudah dia kasih bonus untuk persiapkan ke depan. Bahwa bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Halo? Waktu saudara sedang dirumahkan, percaya hari ini kalau saudara dalam Tuhan, keuangan-keuangan sebelumnya pasti saudara diberkati sesuatu. Dan kalau sampai dirumahkan, tidak usah mengeluh, berdiam. Pasti di balik itu ada jalan keluar. Untuk apa Yesus bilang dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Halo, saudara bangkit. Tidak mungkin, saya tidak percaya itu.
Kalau sampai saudara juga mengalami hal yang sama, saya juga pasti sama. Hari ini ada virus corona, kita menghirup udara yang sama di ruangan ini. Haleluya. Loh, betul enggak? Tidak ada khusus di sini, ada Proktek N99 mungkin, bukan 92 lagi, 95. Tapi hari ini percayalah, Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Nah, ini untuk kita bagaimana hidup bisa menjadi berkat. Ya, saya kembali lagi bahwa yang dibutuhkan untuk hidup menjadi berkat. Selalu bersyukur, mengutamakan Tuhan yang dikenal, bukan diri sendiri, lebih mementingkan compassion atau belas kasihan, dasarnya kasih daripada passion, semangat atau gairah, berani untuk memberitakan apa yang dihidupi. Haleluya. Kemarin ada yang tanya saya, Pak, ada yang telepon saya ini punya utang miliar. Bagaimana? Bingung dia. Nah, saya bilang, Bu, kalau sampai ibu berhutang, coba cek apakah ada kesalahan yang ibu buat. Oh, ada, Pak. Terlalu berambisi nafsu. Ya bertobatlah. Sekarang masuk dalam kebenaran. Ketemu orang-orang yang ibu berhutang. Terus terang dengan mereka apa yang ibu punya. Selagi itu bisa dijual dan gaya hidup ibu berubah. Supaya orang lihat hidup Tuhan dalam hidup ibu. Jangan ibu berhutang tapi gaya hidupnya seperti orang yang punya duit banyak. Itu tidak jadi saksi. Ya, dan suami istri sepakat. Saya bilang ini jawaban harus dilakukan. Kalau selama ini habis buat itu ibu mengutuk diri ibu, bukan Tuhan. Ibu akan sulit dalam hal keuangan dan segalanya jalan terbuka. Syukur dia mau dan dia mau melakukan itu. Bahwa bagi saya, orang buat kesalahan, Bapak itu tidak pernah buang. Begitu kita kembali, dia tuntun lagi. Janjinya tidak pernah ditarik, selalu digenapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya harap kita jelas. Ya, jadi yang dibutuhkan untuk hidup menjadi berkat hal ini. Nah, saya harap masuk di bulan need ini kebutuhan. Kiranya kita bisa hidup kita menjadi berkat. Termasuk saya juga bahwa kita perlu menjadi berkat. Karena sudah terlalu banyak Tuhan buat hal-hal banyak ajaib dalam hidup kita. Kalau saudara bilang tidak, hari ini saya buktikan, hari ini saudara hidup. Itu juga kebaikan Tuhan. Bukan usaha saudara. Ya, baik. Ini saja. Jesus love you abundantly.